Lu tahu nggak, di episode 1 Attack on Titan, Eren sebenarnya udah ngelihat potongan masa depannya sendiri, termasuk kematian ibunya yang dimakan Titan. Selamat datang di segmen bahas foreshadowing AOT, segmen khusus buat ngebahas detail kecil yang bikin AOT beda dari anime kebanyakan. Biar gue jelasin, episode pertama AOT berjudul Kepadamu Dalam 2000 Tahun, dan judul ini baru dapat jawabannya di season 4 episode 80 yang berjudul Dari Dirimu 2000 Tahun Lalu. Episode yang ngebuka sejarah Ymir Fridge dan makna sebenarnya dari kutukan Titan. Tapi ada satu masalah besar, di episode 1, Eren kan belum mewarisi Attack Titan. Jadi pertanyaan sederhana, kenapa Eren bisa menerima mimpi itu? Nah, jawabannya dikasih jauh sebelumnya, tepatnya di season 3 episode 59 saat Eren Kruger mewariskan Attack Titan ke Grisha Yeager, ayah kandung Eren. Kruger bilang ke Grisha, kalau mau menyelamatkan Mikasa dan Armin, kamu harus terus melangkah maju. Masalahnya, Kruger nggak mungkin tahu dong siapa Mikasa dan Armin, bahkan Grisha aja saat itu belum ada rencana buat punya anak. Nah, kesimpulannya satu, ingatan Attack Titan itu gak cuma mengalir ke masa lalu, tapi juga dari masa depan. Walaupun Eren belum memakan ayahnya, garis takdirnya tuh udah kebentuk. Eren lah yang nanti akan mewarisi Attack Titan. Itulah kenapa mimpi itu bisa sampai ke Eren sejak episode 1. Nah, sekarang pertanyaan paling penting. Eren itu kan orang yang paling keras teriak soal kebebasan, soal manusia yang gak seharusnya jadi budak. Tapi ironisnya, hidup Eren sendiri berjalan persis sesuai garis takdir yang gak bisa ia hindari. Bahkan lebih parah lagi, dia nangis melihat ibunya dimakan Titan, padahal di masa depan dia sendiri yang mengarahkan Titan itu. Jadi, apakah Eren itu seorang hipokrit atau bahasa kasarnya munafik? Wow, coba tuangin pendapat lu di kolom komentar, biar kita kupas bareng sebenarnya orang seperti apa Eren Yeager ini. Dan disitulah kerennya Attack on Titan. Anime ini nggak nyuapin jawaban, dia ninggalin kita dengan pertanyaan yang bikin kita nggak nyaman. Dan justru karena itu, AOT makin kerasa hidup, apalagi pas lu rewatch. Buat lu yang suka bahasan foreshadowing kayak gini, tenang aja, gue masih punya banyak stok buat kita bahas. Karena di AOT, nggak ada yang kebetulan. Dan